Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sistem informasi kesehatan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Saya sendiri Putri Ayu Setiani Mustikasari, ada Amira Adila, Rafli Harun, Dania Fitra Putri, Elena Cornelia, Emilia Anissa, Windy Nia Cahyani, dan Lucy Rahmayani. Oke, baiklah. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu data dan informasi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Sedangkan informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Informasi yang masih diragukan kebenarannya disebut dengan informasi hoax. Selanjutnya masih di pengertian data dan informasi. Data secara konsep mempunyai pengertian adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Sedangkan informasi adalah pesan atau ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Menurut ahli PEN di tahun 1992, informasi adalah kumpulan data yang terstruktur yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Fungsi informasi. Fungsi utama informasi dalam konteks sistem informasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian dari pengguna. Informasi yang disebarluaskan kepada pengguna merupakan hasil masukan atau input, data, proses, dan luaran atau output dalam suatu model keputusan. Dalam suatu pengambilan keputusan yang kompleks, informasi hanya dapat meningkatkan kemungkinan yang pasti dan mengurangi variasi pilihan, yang artinya informasi yang benar itu dapat menjadi pengetahuan, pengalaman, serta instruksi, apalagi dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat atau kelompok besar. Informasi yang pertama ada data. Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Yang kedua ada input atau data. Data-data yang diinputkan untuk segera ditindaklanjuti ke dalam proses pengolahan. Yang ketiga ada proses atau model. Data-data yang telah diinputkan melalui dan menggunakan suatu model tertentu. Yang keempat ada output atau information, yaitu data-data yang telah diproses dengan model tertentu, selanjutnya menghasilkan informasi. Yang kelima itu ada recipient, yaitu penerima. Penerima selanjutnya menerima informasi tersebut. Yang keenam ada decision, yaitu keputusan dan tindakan. Penerima yang telah menerima informasi tersebut selanjutnya membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan. Yang ketujuh ada result, yaitu hasil tindakan. Penerima yang telah membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan, maka akan menghasilkan suatu tindakan yang akan membuat sejumlah data. Jenis informasi. Yang pertama ada informasi untuk kegiatan politik, digunakan oleh para politikus dalam melakukan kegiatan politiknya. Adanya reshuffle kabinet, kemudian informasi ini digunakan oleh partai politiknya untuk menyusun. Reshuffle kabinet sendiri mempunyai pengertian peristiwa di mana pemerintah memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinet. Yang kedua ada informasi untuk kegiatan pemerintahan, digunakan para pejabat untuk menyusun rencana, membuat keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ketiga ada informasi untuk kegiatan sosial, digunakan oleh pemerintah. Yang keempat ada
informasi untuk dunia usaha. Dibutuhkan untuk dunia usaha mencakup masalah-masalah: A. Pemupukan modal usaha melalui pinjaman dari bank, B. Investasi, C. Lokasi pabrik, D. Berbagai macam hal yang terkait dengan produksi seperti jenis produksi, kualitas, dan kuantitasnya, pemasaran hasil produksi, dan distribusi hasil produksi. E. Hubungan perusahaan dengan pemerintahan, serta F. Persaingan, alih teknologi, dan lain-lain. Yang kelima, itu ada informasi untuk kegiatan militer. Diperlukan oleh pejabat militer agar selalu mengikuti informasi kemiliteran. Yang keenam, ada informasi untuk penelitian, yaitu digunakan untuk melakukan penelitian. Yang ketujuh, ada informasi untuk pengajar. Digunakan pengajar, baik guru maupun dosen, membutuhkan informasi untuk menambah pengetahuan mereka. Yang kedelapan, itu ada informasi untuk tenaga lapangan. Tenaga lapangan, baik penyuluh pertanian maupun penyuluh kesehatan, adalah orang-orang yang bekerja memberikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka butuh informasi yang praktis dan mudah. Yang kesembilan, ada informasi untuk individu. Dibutuhkan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, pendidikannya, dan kegiatannya. Sebagai contoh itu tenaga kesehatan, yaitu ilmu kesehatan masyarakat, membutuhkan banyak sekali informasi kesehatan dalam hal pencegahan penyakit atau lainnya. Yang ke-10, informasi untuk pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa membutuhkan informasi guna mengembangkan pengetahuannya. Sebagai contoh itu kita sendiri ini sebagai mahasiswa jurusan ilmu kesehatan masyarakat yang harus banyak mencari tahu tentang kesehatan, bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahannya penyakit tersebut. Dan juga kita juga harus banyak mencari tahu tentang mata kuliah, pengetahuan tentang mata kuliah yang kita ambil. Ada pembagian jenis informasi lain yang terkait dengan dokumentasi, seperti yang disebutkan oleh Pramanto tahun 2004 dalam Wulandari dan kawan-kawan tahun 2007, yaitu informasi yang terekam dan informasi tak terekam. Informasi terekam adalah informasi yang dapat direkam melalui berbagai alat atau media, antara lain media grafis, media elektronik, dan media audiovisual, tak terkecuali media cetak. Selanjutnya, jenis informasi ini disebut dokumen. Sedangkan untuk informasi yang tak terekam yaitu merupakan informasi yang belum atau tidak dapat direkam karena situasi dan kondisi serta nilai kepentingan yang dikandung informasi itu. Misalnya informasi informal mengenai kecelakaan kereta api atau pesawat. Pemanfaatan informasi dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, dengan teknologi informasi dan komunikasi. Maka peningkatan gizi buruk, peningkatan kejadian malaria, diare, demam berdarah dapat terdeteksi lebih dini melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak atau mHealth. mHealth sendiri mempunyai pengertian yaitu istilah yang digunakan untuk gadget berbasis fungsi kesehatan, salah satunya fitness tracker. Yang kedua, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu mengatasi masalah langkanya tenaga ahli di daerah dengan menerapkan pengobatan jarak jauh seperti telemedicine, teleconsultation, dan teleradiologi. Telemedicine itu pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh. Teleconsultation itu kita diberikan informasi tentang kesehatan dan kita juga dapat berkonsultasi di sana. Dan teleradiologi itu bisa untuk CT scan, ronsen, dan MRI.
Yang ketiga ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bidang kesehatan telah mengubah pola juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien, yaitu dengan sistem berbasis kartu cerdas atau smart card. Smart card sendiri yaitu sistem aplikasi yang dikembangkan diproyeksikan untuk mendaya gunakan penggunaan smart card dalam manajemen sumber daya di sebuah unit pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit atau klinik, baik yang berdiri sendiri atau yang berada di dalam suatu institusi, serta untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berfungsi tinggi. Yang keempat ada digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan, serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Dan yang kelima ada telemedicine. Telemedicine yang seperti yang dijelaskan tadi, telemedicine sendiri yaitu mempunyai pengertian pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh. Yang keenam ada komputer genggam atau PDA atau personal digital assistant, yaitu komputer yang bisa digenggam yang berukuran kecil, yang dapat dibawa kemana-mana, cukup ringan dan nyaman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.